Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Apa ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sholat Jumat di Masjid Pak Abu Sofa yang dirahmati Allah SWT, yang terhormat tim dari Yatim Mandiri yang di dalamnya adalah di bawah Iksada Bojonegoro, yaitu Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Insani Cendikia Husada. Mungkin Bapak Ibu belum besok, untuk kampusnya ada di Jalan BR Wahidin ya Pak ya. Ya, Jalan BR Wahidin. Rumah sakit lama itu ke utara atau dekat persis selatannya SMP Negeri 2 Bojonegoro. Alhamdulillah hari ini kita kerawuhan jadwal beliau berada di Masjid Abu Sofa yang akan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Dan terima kasih untuk tim dari Yatim Mandiri. Kebetulan gedung yang jenengan tepati untuk tes masif itu tadi, ruang medikal ini itu belum dibacai. Nah ini sekalian ini untuk menjadi pengawali jenengan menempati. Terima kasih, semoga semua kegiatan ini membawa berkah untuk kita semuanya. Dan kita doakan keluarga besar Masjid Pak Abu Sofa, mulai dari takmir, UPZ, dan seluruh kru masjid, termasuk para imam, para juga Pak Yai, terutama para jamaahnya, dan juga khususnya yang kegiatan sosial sendiri buat Yatim Mandiri Iksada Bojonegoro, semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ucapan terima kasih ini dari atas nama pengurus takmir Masjid Abu Sofa, sekaligus kami mohon maaf kalau tempat kami ini masih berantakan karena kami lagi sedang berbenah. Semoga tidak lama lagi ini tempat ini akan menjadi kelihatan cantik dan kita bersih dan terus berprogram pada kegiatan-kegiatan untuk demi kemakmuran Masjid Pak Abu Sofa. Saya kira demikian, saya mengawali, disilahkan kepada tim dari Yatim Mandiri Iksada Bojonegoro untuk memberikan penyuluhan secukupnya, dan kemudian baru kita nanti akan mengikuti secara teknis bergantian untuk acara yaitu tes atau cek kesehatan gratis ini. Dan sekali lagi semuanya ini disuguhkan dengan sukarela, yaitu dengan cara gratis. Semoga amal baik daripada tim Yatim Mandiri Iksada Bojonegoro ini diberkahi Allah SWT dan mendapatkan balasan sebagaimana kebaikan amal yang telah diperbuat buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati takmir masjid Pak Noh, yang saya hormati seluruh tim Abu Sofa, Mas Nawa, dan yang lain para imam dan tim seluruh yang terlibat di Masjid Abu Sofa, ibu-ibu juga matur suwun rawuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Allahumma amin. Salawat wa salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, kami dari Yatim Mandiri Bojonegoro. Yatim Mandiri itu lembaga amil zakat nasional, yang konsen dan fokusnya adalah di kemandirian yatim dan duafa. Hari ini, di siang hari ini, di Jumat hari ini, kita kerjasama, kita kolaborasi dengan Masjid Abu Sofa Bojonegoro. Melalui beberapa program, alhamdulillah di hari ini ada layanan sehat mandiri, yaitu layanan cek kesehatan, penyuluhan kesehatan, tensi, gula darah, dan pembagian paket gizi nanti yang terakhir. Bapak Ibu, sebenarnya perlu saya sampaikan yang pertama,
terima kasih kepada takmir masjid, pengurus masjid, tim masjid, semuanya yang terlibat. Yatim mandiri diperkenankan untuk mengisi program Masjid Bagus Sofa. Selanjutnya harapan kami yatim mandiri bisa berkolaborasi lagi dengan program-programnya yang sudah berjalan. Alhamdulillah adalah program subuh berkah, yaitu sedekah sayur. Perlu saya sampaikan, Bapak Ibu silahkan untuk mengikuti atau ikut jamaah sholat subuh setiap Ahad pagi. Itu akan ada jamaah sholat subuh, kultu, terus ada pembagian sayur, ada sayur dan lauk pauk gratis juga. Itu setiap Ahad. Oke, monggo nanti diikuti. Itu kerjasama yatim mandiri dengan Bagus Sofa. Itu program sedekah sayur. Monggo nanti diramaikan masjidnya, dihidupkan jamaah subuhnya biar makmur masjidnya, banyak jamaahnya. Itu harapan kami. Allahumma amin. Yang selanjutnya banyak programnya, termasuk untuk segmen anak-anak muda. Kita juga ada pelatihan digital marketing untuk anak-anak muda. Di sini juga di pendopo ini sudah kita laksanakan pelatihan digital marketing untuk anak-anak muda. Banyak programnya yatim mandiri. Harapan kami siar lembaga yatim mandiri dan Bagus Sofa ini bisa terus berkelanjutan, bisa memberikan manfaat untuk masyarakat Bojonegoro. Itu harapan kami. Siarnya Bagus Sofa, siarnya yatim mandiri ini bisa dirasakan kehadirannya, dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat Bojonegoro. Terima kasih. Mohon maaf bila ada mungkin pelayanan kami atau program kami nanti yang kurang berkenan. Atas nama yatim mandiri, atas nama manajemen yatim mandiri, saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya serahkan kepada tim Iksada, nanti akan memberikan informasi kesehatan atau penyuluhan kesehatan. Monggo nanti sesuai dengan temanya, tematik atau hari ini adalah cara menjaga gula darah. Nah, hari ini materinya adalah gula darah. Mungkin bapak-bapak semuanya mungkin yang ada gula darahnya ini saya kok seperti ini, itu apa tips-tipsnya nanti ditanyakan. Nanti tim dari Iksada akan menyampaikan nanti setelah sesi penyuluhan, nanti dibuka untuk tanya jawab. Monggo saya serahkan waktu sepenuhnya kepada tim Iksada. Terima kasih. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada yatim mandiri. Kegiatan yang sangat luar biasa, bagus sekali. Kita bisa bertemu dan berjumpa di siang pada hari ini untuk kesehatan, ya, edukasi kesehatan sekaligus nanti ada cek gula darah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu buru-buru pulang dulu ya. Nanti setelah ini nanti akan ada pemeriksaan gula darah ya. Jadi ditunggu sebentar sambil nunggu nanti kita belajar materi tentang gula darah ya. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya, misalkan gula ya, penyakit gula ya kan, teman-teman sudah nggih. Jadi sebenarnya kalau untuk gula, jadi gula itu memang semua orang itu di dalam tubuhnya ada kandungan gula ya. Jadi bukan berarti kalau punya gula itu bukan berarti terus jahat atau tidak bagus ya. Jadi penyakit gula itu adalah apabila gula di dalam tubuh kita itu terlalu banyak, terlalu berlebihan ya. Jadi yang bagus bagaimana? Nah, yang bagus itu adalah apabila kandungan gula dalam tubuh kita itu adalah seimbang atau stabil ya. Jadi ada dua kondisi ya Pak Ibu ya. Dua kondisi yang terkait dengan kondisi gula itu. Yang pertama adalah gulanya yang kurang ya. Yang kedua adalah gula yang lebih ya. Nah, jadi sebelum ke situ ya kita tahu dulu apa sih fungsinya gula ya. Jadi gula itu punya manfaat di dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah sebagai sumber energi ya. Jadi
gula yang ada dalam tubuh kita, ya kan, di dalam darah kita itu fungsinya ya sebagai sumber energi, ya sebagai energi tubuh kita. Jadi dia itu untuk kekuatan tubuh, ya, seperti gula tadi itu untuk disalurkan ke otot, ke otak, ya kan, sehingga nanti itu gula tadi itu kita dapat tubuh kita dapat menjadi ada tenaganya. Kalau misalkan kadang-kadang kita mesti pas waktu puasa, ya kan, mungkin itu kan lemas, ya, karena itu memang mungkin kadar gulanya pas lagi rendah, ya. Selain itu juga, ya kan, dapat untuk memilih otak kita itu ya dapat bekerja dengan baik, itu karena memang ada suplai gula yang disalurkan ke dalam otak, ya, sehingga mungkin akan terjadi suatu sistem tubuh yang bagus, ya. Nah, di sini ada kondisi yang misalnya gula kita lagi, ya, ada gula itu batasannya berapa sih normalnya gula, mungkin nggak tahu berapa? Nggak tahu. Jadi kalau kita misalnya mau kita cek gula berapa sih normalnya, ya, jadi saat misalnya kita ada namanya itu gula darah puasa, ya, jadi saat kita puasa itu batasnya adalah normalnya kurang dari 100, ya, itu kalau misalnya dalam kondisi puasa misalnya. Kalau misalnya pradiabetes itu sekitar 100 sampai 125. Kalau misalnya kita tidak puasa, ya, namanya itu adalah misalnya kondisi kadar gula acak misalnya seperti sekarang, ya, misalnya kan kita nggak mungkin habis makan bakso atau tadi habis misalnya makan siang, itu namanya kadar gula acak batasnya adalah kurang dari 200. Kalau misalkan di bawah 200 masih normal, ya. Kalau misalnya kita setelah makan, ya, kita mau cek gula itu berapa batasnya. Kita bisa cek gula misalnya 2 jam setelah makan, ya, dikatakan dia itu normal, yaitu dengan kadar kurang dari 140. Nah, jadi kalau misalnya di sini nanti ada mbak-mbaknya nanti yang akan cek gula darah, ya, nanti kita pakai acuan kadar gula acak bisa artinya kurang dari 200, ya. Terus di sini tadi ada 2 kondisi. Yang pertama adalah kadar gula yang rendah atau namanya hipoglikemi. Jadi misalkan kadar gula di dalam tubuh kita itu lebih rendah dari normal, ya. Itu apa gejalanya? Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami misalnya pusing, ya, jadi kepalanya pusing, ya, itu bisa jadi karena gulanya itu rendah, ya kan. Pusing, lalu berkeringat, ya, gemeter, ya kan, lemas, lalu kadang-kadang kalau misalnya kadar gula yang sangat rendah sekali itu bisa sampai mengakibatkan pingsan, ya, misalkan tidak sadar seperti itu, ya. Jadi di situ kenapa kok jadi seperti itu, ya, bisa jadi karena, ya kan, habis beraktivitas berlebihan, ya kan, atau mungkin tidak makan secara teratur sehingga gula tadi itu di dalam tubuh nanti kadarnya menjadi ulangi lagi. Berikutnya, ya, jadi pernah bosan misalnya jenengan misalnya waktu mungkin ya sering mungkin waktu telat makan, ya, gemeter, atau mungkin kadang-kadang mungkin yang sudah punya penyakit gula lalu konsumsi obatnya berlebihan akhirnya gulanya drop, lah itu kadang-kadang nanti akan gemeter, ya kan, lalu keringat dingin, nah gitu, ya. Berikutnya ini tentang kadar gula yang tinggi, ya, yang tinggi itu apa tanda-tandanya? Kadang-kadang kalau pas darah gula tinggi itu tanda-tandanya salah satunya yang pertama bisa misalnya haus berlebihan, jadi sering pengen minum terus, ya, itu bisa seperti itu, ya. Sering buang air kecil, sering pipis, misalkan sering ngelak, ya kan, sering pengen minum lalu kok sering pipis. Nah, di situ salah satu misalnya gejala kalau gula darah kita tinggi, ya kan. Lalu sering lelah, kadang-kadang juga diikuti misalkan pemandangannya kok kabur, ya kan, kayak belabur, ya kan, tiba-tiba kok kayak belabur, ya, saat dicek, gitu, ya. Lalu sering misalkan mulut terasa kering, ya, jadi di sini bisa
karena misalnya kadar gulanya tinggi itu juga bisa karena pola makan atau juga karena pola pikir, kadang stres ya. Stres juga itu dapat memicu adanya tingginya gula darah ya. Terus sekarang ada tips-tips ini gimana ya untuk menjaga agar gula darah kita tetap normal ya. Apa Ibu misalnya kira-kira apa makan apa yang biasanya untuk gula darah biar menjaga gula darah normal? Ya, makan sayur-sayuran ya. Jadi makan sayur, namanya itu makanan yang rendah gula. Apa itu ya? Seperti sayur-sayuran ya. Bisa misalkan makan di situ bisa contohnya misalkan kecipir, kacang, saus hijau ya. Di situ dapat mengontrol gula darah dalam tubuh. Sayur ya, sayur harus juga masak sayuran, sayuran hijau gitu. Setelah itu juga bisa memakan misalkan seperti biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan seperti itu ya. Lalu cara lagi untuk menjaga gula darah ya, kita mengurangi makanan-makanan yang manis ya, seperti misalkan permen ya, es krim atau namanya itu istilahnya ada menghindari makanan karbohidrat sederhana. Jadi karbohidrat sederhana itu contohnya apa? Seperti donat ya, roti ya, lalu misalnya es krim, kentang goreng ya. Jadi kalau kentang rebus bagus, tapi kalau digoreng nanti masuk ke karbohidrat sederhana ya. Lalu misalnya minum-minuman yang kemasan manis itu seperti Coca-Cola dan lain sebagainya. Sering punya Coca-Cola? Nah, donat mungkin sering ya? Udah. Es teh, ya. Jadi makanan-makanan bagusnya kita minum makan itu makan karbohidrat yang kompleks. Contohnya misalnya seperti kentang rebus, pisang, ya kan, nah, seperti itu yang tidak berolah. Lalu kita bagusnya itu kalau untuk menjaga agar gula darah normal itu kita makan sedikit tapi sering. Jadi jangan lalu sekali makan langsung makan kenyang sampai kekenyangan. Nah itu dapat meningkatkan kadar gula darah dalam tubuh. Jadi kita bisa makan sedikit dan sering dan nanti diselingi dengan camilan. Namanya bisa buah-buahan, ya bisa pisang, semangka, melon. Mungkin sekarang musim mangga ya mangga, musim gitu tergantung musimnya ya. Terus yang penting lagi untuk menjaga agar gula darah tadi tetap normal yang harusnya adalah dengan olahraga. Nah, itu penting ya. Olahraga nggak perlu harus ikut sanggar senam atau apa enggak perlu begitu ya. Cukup kita yang bisa yang dilakukan adalah dengan jalan kaki. Ya, jadi ibu mungkin mau sholat subuh di sini jalan kaki ya kan. Jadi jalan kaki minimal ya 30 menit ya kan. Nah, itu bisa ya. Atau mungkin kalau nggak bisa ya sebetulnya lah daripada tidak ya kan. Nah, kayak mungkin ke pasar awalnya pakai sepeda sekarang pakai jalan kaki ya kan. Jadi digeserkan jalan kaki di situ ya. Jadi selain jalan kaki bisa juga berlari. Kalau berlari mungkin ya kalau ibu-ibu ya sudah mungkin kesulitan ya tidak perlu apa yang penting jalan kaki sama ada lagi bersepeda ya. Jadi bersepeda itu ya sepeda ontel ya, bukan sepeda listrik atau sepeda motor ya. Nanti itu tidak bergerak, nanti tinggal di starter jalan ya kan. Nah, jadi jalan kaki atau bisa mungkin pakai sepeda ya kan, sepeda ontel itu atau berenang. Nah, kalau berenang ya mungkin sulit ya. Yang penting nanti jalan kaki sama bersepeda ya kan. Jadi jalan kaki minimal kalau 30 menit ya kan. Jadi selama 5 hari jadi bisa setiap hari 30 menit atau 30 menit ya untuk menjaga agar gula darah kita tetap stabil ya. Lalu olahraga berikutnya ini masukin aja. Bisa mungkin olahraga untuk menjaga keseimbangan seperti misalnya stretching atau pemanasan. Misalkan di depan rumah mau senam begini saja, itu boleh ya, itu bagus pemanasan ya. Itu untuk menjaga keseimbangan ya agar tubuh kita tetap stabil ya. Itu bisa 2-3 kali per minggu. Dan yang penting lagi itu adalah kita harus mengelola stres ya. Jadi kalau pola makannya bagus ya kan, misalnya istirahatnya cukup, tapi kalau
stres ya, itu juga dapat memicu terjadinya peningkatan gula darah ya. Jadi kita bagaimana cara mengolah stres ya? Mungkin ibu-ibu bisa misalnya dengan cara meditasi ya. Meditasi mungkin kita bisa dengan cara misalkan habis sholat kita zikir ya, istighfar, itu bisa ya, dapat mengolah stres seperti itu. Kalau misalnya di mungkin agama lain bisa meditasi atau seperti merenung gitu. Kita misalkan bisa dengan saat kita setelah sholat kita zikir ya kan, kita misalnya dengan istighfar ya, di situ dapat mengelola stres kita ya. Berikutnya yang penting lagi juga untuk menjaga gula darah, kita harus istirahat yang cukup ya. Jadi cukup istirahat, jadi tidak perlu kadang-kadang melean ya, bergadang ya, misalkan tidur cukup ya kan, karena dapat kalau tidur cukup nanti tubuh akan dengan bagus ya kan. Nah, lalu penting lagi juga misalnya kita menjaga di sini berkumpul dengan teman-teman, seperti sekarang juga misalnya ada momen acara di masjid, berkumpul sama teman-teman atau mungkin warga-warga, itu di situ juga merupakan dukungan sosial ya, atau mungkin dengan berkumpul saling sharing-sharing di situ akan meningkatkan meningkatkan kesehatan karena kita bertemu dan bercerita di situ ya. Kalau ada mungkin ibu-ibu bisa misalkan di acara PKK atau mungkin jamaah-jamaah pengajian ya, di situ merupakan dapat meningkatkan misalkan bertemu temannya, akhirnya misalnya bertukar cerita, senang, happy ya, akhirnya dapat mengurangi stres yang nanti langsung akan berpengaruh terhadap kestabilan gula darah di situ ya. Oke. Sekarang kita sebelum kita akhiri, kita latihan senam dulu bisa. Nah, kita senam diabetes namanya. Nah, sekarang ibu-ibu silakan duduk dulu ya, duduknya agak direndahkan ya. Duduk begitu ya. Kita latihan senam ya. Jadi duduk ya, duduk begini. Nah, bisa ya. Tampon. Pak. Belajar. Nah, jadi duduknya sekarang itu begini guys. Kursi ada Pak. Jadi gerakan pertama ya, kita duduk begini, tidak boleh bersandar. Nah, duduknya begini, kakinya begini ya. Jadi tidak bersandar di di kursi ya. Nah, jadi begini. Gerakan pertama kita begini, kakinya ya. Ini gerakan tangannya di sini juga. Agak direnggangkan. Namun ini gerakan pertama seperti ini, duduk di sini, tangannya kedua di sini. Nah, sebentar. Saya patuh kembali di sini. Oke.
tadi ini ya, telapak kakinya menyentuh lantai, jadi tidak begini, jadi menyentuh lantai seperti ini. Nih. Nah, coba, oke. Ini. Ini seluruhnya menyentuh lantai. Ini lurus, tidak bersandar, ya, tegak. Oke. Nah, jadi begini. Kedua adalah digerakkan ke atas begini telapak kakinya. Nah, lalu jarinya dicengkramkan begini. Nah, jadi diangkat begini. Agak kita mulai ya, kita sampai gitu 10 kali, ya kan. 1 diangkat, cengkram, turunkan, ya. 2 angkat, cengkram, turunkan. 3 cengkram, ya, turunkan. 4 dicengkram, turunkan. 5 dicengkram, turunkan, ya. 6 dicengkram, turunkan. 7 dicengkram, turunkan. 8 lalu 9 bagus ya, 10 ya. Terasa bapak-bapak ibu-ibu? Terasa ya. Ini gerakan yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga berikutnya adalah ya. Kita begini, angkat begini ya. Kita cengkramkan begini, tidak perlu diturunkan sampai 10 ya. Siap ya? Kita mulai, angkat dulu. Nah, kita cengkram 1 2 ya, 3 4 ya, 5 6 ya, 7 8 9 10. Bagus ya. Kita kembali lagi ke posisi semula ya, seperti begini ya. Oke. Lalu kita gerakan berikutnya adalah ya, sekarang kita lantai begini ya, lalu kita angkat begini ya, tumitnya lalu di begini. Nah, ya kan, setelah ini 1 diangkat begini, lalu tumitnya diangkat. Nah, bisa ya? Nah, kita mulai 10 kali. Mulai 1, angkat dulu begini. Nah begini. 1 ya. 2 1 angkat, turunkan. 3 1 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8 1 2 3 9 1 2 3 10 1 2 3. Ya, sampun capek? Enggak ya. Lanjut ya. Ini masih sedikit lagi ya. Ini sekarang tadi gerakan ketiga, sekarang gerakan keempat ya. Nah, sekarang kita berputar ya. Begini. Nah, lalu diputar. Putar ke samping. Diangkat lalu diputar. Lalu diangkat diputar. Lagi bisa ya. Diangkat di sini lalu diputar ke samping. Lalu kembali lagi. Nah, putar kembali. Ya, diangkat diputar kembali. Oke, kita mulai 10 kali ya. Siap ya. 1 diangkat diputar. Nah, balik lagi ke sini. 2 diangkat diputar. Diputar begini lalu ke tengah lagi. 3 diangkat diputar. 4 diangkat diputar. 5 diangkat di sini diputar. 5 6 diangkat diputar. 7 diangkat. 8 diangkat diputar ke samping. 9 diangkat
diputar ke samping. 10 diangkat, diputar ke samping. Oke, ini diputar sudah terasa kakinya. Capek motor? Motor nggih. Nah, ini jadi simpel ya. Oke, kita lanjutkan gerakan berikutnya. Nah, sekarang kalau tadi diputar di depan, sekarang yang belakang begini. Jadi satu diputar, satu diputar ke satu diputar ke dalam, ya. Nah, kan? Oke, kita mulai ya. 10 kali diangkat, diputar ke dalam. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bagus ya. 8, 9, bagus. 10, sambung. Oke, sekarang gerakannya berikutnya ke-6 ya. Kita kakinya diangkat ini ya, diangkat ke sini. Nah, lalu jarinya digerakkan ke sini. Nah, angkat ya. Oke, kita mulai, kita 10 kali ya. Diangkat dulu, mulai 1, 2, ya, 3, 4, ya, 5, 6, ya, 7, 8, 9, 10. Oke, sampun. Sekarang ganti kaki yang satunya lagi ya. Diangkat dulu. Kita 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sambung bagus ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, berikutnya lagi ini gerakannya. Ini masih juga diangkat lagi kakinya, ya kan? Setelah itu, kita tekuknya tadi kan kita ke sini, sekarang kita ke belakang sini. Nah, sama ya. Diangkat dulu kakinya, tekuknya ke belakang. Tadi tekuknya ke depan, sekarang ke belakang ya. Kita mulai 1, 2, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti kaki satunya lagi. Ditekuknya ke dalam. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita gerakannya kurang dorong ya, itu semangat ya. Nah, ada lagi ini gerakan yang kedua ya. Nah, sekarang tadi kakinya gantian kanan kiri, sekarang kakinya bareng dua. Nah, gini ya, diangkat dua bareng, kita tekuk ke dalam ya, gini. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, bagus ya. Sekarang kita gerakannya ke 9 ya. Oke. Kita gerakannya sekarang kita jatuh ke depan. Lagi bareng ke depan begini ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagus ya. Sekarang kita gerakan yang terakhir ini ya. Jadi kita angkat satu kaki di sini ya kan. Kita membuat
angka ya, angka 0 sampai 9. Jadi begini. 0 ya, 1 2. Nah, bisa nggih? Ayo kita mulai angka 0 sampai 9 ya. Angka dulu. Angka 0, 0, 1, nggih. 2, seret. Nah, 3 berputar. Nah, 4, 5. Nah, buat huruf 5. Nah, 5. 6, 7. Nah, 7. 8, lalu 9. Berarti kaki satunya buat angka 1 sampai 0 sampai 9 ya. Siap nggih? 0. Nah, bulat 1 seret ya kan. 2 agak belok di sini. 3. Nah, 4. Nah, 5. Nah, 6. 7. Nah, 8. 9. Sampun, alhamdulillah. Selesai nggih. Nah, saged kira-kira bisa nggih. Jadi nanti di rumah bisa dipraktekkan. Kalau bingung urutannya yang tadi Mas ingat kan ditekuk-tekuk gini bisa ya, gampang. Nanti bisa dipraktekkan mungkin pagi sama sore ya kan. Nah, sambil duduk santai ya kan, makin digerak-gerakkan ya. Jadi dapat itu namanya senam diabetes ya. Nanti tidak harus nunggu diabetes, boleh senam ya kan. Jadi bisa untuk menjaga kesehatan kaki juga ya kan. Nanti yang mungkin sudah punya diabetes juga bisa membantu untuk menurunkan atau memperingankan gejalanya. Sampun ada yang mungkin ditanyakan, monggo sebelum setelah ini nanti kita ada pemeriksaan dari yatim mandiri untuk cek gula darah. Monggo kalau mau bertanya, nggih. Kram di mana kaki? Jadi kalau kram itu jadi kalau untuk kram itu nanti dilihat dulu sebabnya apa. Jadi misalnya bisa karena banyak faktor, misalnya karena setelah beraktivitas bisa, atau mungkin bisa karena tadi mungkin harus cek dulu apakah ada gula darah tinggi, apakah ada asam uratnya, ataukah ada yang lain. Jadi kram itu bukan penyakit tapi suatu gejala. Jadi harus dicari dulu apa sebabnya. Dicek misalkan dengan untuk cari sebabnya harus dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi misalnya contoh lagi misalnya saya pusing kenapa lah? Pusing kan banyak hal. Jadi karena pusing itu gejala. Jadi bisa mungkin pusing karena tekanan darah tinggi, bisa kurang darah, bisa mungkin kurang tidur. Nah, jadi begitu. Jadi untuk kram sakit nanti dicek lanjutan misalnya kira-kira sebabnya apa. Nah, karena kram itu gejala penyakit, bukan suatu penyakit. Kalau penyakit kan seperti batuk itu kan penyakit. Monggo kalau mau bertanya nanti skala ini nggih, monggo. Dalam hal apa? Kalau jalan Bapak naik ke sepeda. Oh, kalau jalan Bapak kalau naik sepeda ontel itu ya, Bapak. Kalau jalan kira-kira capek itu seberapa lama itu seberapa jauh misalnya, apakah jalan berapa meter maksudnya? Sedikit misalkan sini sampai situ sampun capek enggak? Oh, gini. Jadi kalau jalan kok cepet capek, tapi kalau sepedaan kok enggak apa-apa. Jadi jalannya itu Pak sebelumnya mungkin apa ada misalnya pernah jatuh atau apa, mungkin enggak pernah ya. Kalau penyakit yang lain mungkin ada misalkan darah tinggi atau apa enggak ada. Jadi kalau untuk apa Pak jalan kalau sepeda pada ontel gitu. Ya. Jadi kalau untuk kenapa jalannya kok mudah capek tapi kok sepedaan, jadi mungkin itu Pak apa, tapi kondisinya itu sama, maksudnya apakah dalam arti begini, waktu jalan itu apakah posisinya sama setelah makan atau sudah makan atau pagi? Nggih, langsung nggih.
Nggih. Kakinya ya. Nggih. Jadi mungkin Pak ya, jadi kalau misalnya terkait dengan capek atau tidak itu memang banyak faktor. Jadi pertama dilihat dulu misalnya saat mau jalan itu kondisinya bagaimana, apakah kondisinya itu sedang misalnya lapar atau capek atau bagaimana. Kalau misalkan kondisinya sama berarti bisa mungkin kita posisi jalannya sudah sesuai biasa atau bagaimana. Maksudnya begini, jadi kenapa kalau pakai sepeda itu, kalau sepeda itu kan mungkin kita duduk ya Pak, lalu kita hanya mancal gitu. Jadi mungkin kalau jalan kan semua anggota tubuh itu bergerak ya kan, jadi mungkin tenaganya itu yang dikeluarkan untuk berjalan itu lebih besar dibanding yang pakai sepeda. Kalau sepeda kan ada tumpuan, jadi misalnya kalau kita pakai sepeda itu kita duduk ya kan, hanya mungkin yang organ tubuh kita yang aktif itu mungkin kaki ini ya sama tangan. Sedangkan kalau kita jalan kaki itu seluruh tubuh kita itu bertumpu pada tubuh kita sendiri. Nah, sehingga nanti itu akan lebih capek dibanding kalau jalan. Untuk mengantisipasinya, jadi pertama mungkin saat mau jalan dipastikan bahwa kondisinya memang bagus, tidak sedang lapar atau tidak jadi pas tidak kondisi lapar. Dan juga saat jalan tidak usah dipaksakan, misalnya jadi tidak perlu, kalau sudah capek ya memang harus berhenti dulu karena memang banyak faktor. Jadi mungkin capek itu bisa banyak faktor, mungkin karena faktor usia juga bisa ya kan. Jadi memang tidak perlu, dalam arti tidak perlu dijadikan sebagai misalnya saya ini akhirnya stres gitu Pak. Jadi karena memang kemampuan tubuh ya seiring usia juga bisa menurun, dan memang kalau jalan lebih capek dibanding kita sepeda ya karena memang karena sepeda tadi kita ada tumpuan ya kan, tidak seluruh tubuh tidak bergerak secara maksimal, dan kalau jalan tadi itu seluruh tubuh itu berjalan dengan maksimal ya. Jadi mungkin bisa untuk menjaga keseimbangan tadi itu bisa mungkin sebelum jalan peregangan dulu Pak. Misalnya peregangan seperti kita kalau dulu senam ya, seperti dulu ya kan, mungkin begini dulu ya kan, itu peregangan dulu sebelum kita mungkin aktivitas jalan, sehingga nanti bisa peregangan sehingga nanti mungkin tubuh kita beradaptasi dulu baru kita melakukan aktivitas. Jadi tidak langsung, dan kalaupun tetap nggak boleh dipaksakan. Kalau misalkan kita misalnya 5 meter atau 10 meter sudah capek ya kita berhenti dulu ya kan, nanti kita lanjutkan. Yang penting tidak dipaksakan gitu. Atau mungkin ada tambahan lagi, diskusi lagi, monggo Mas Ngawa. Ya jadi bisa. Jadi luar biasa, masih sehat ini. Tanpa jika mampu langsung gimana pemeriksaannya di mana? Saya kira cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.